semuanya, saat ini saya akan kembali lagi untuk memberikan penjelasan tentang soal hukum Newton tentang gravitasi. Kalau kemarin kita hanya membahas interaksi antara dua benda, kita akan sekarang membahas tentang interaksi tiga benda. Nah, nanti di sini sebenarnya bisa 4 benda atau 5 benda, tapi saya akan hanya memberikan contoh sampai 3 benda saja. Nah, kembali kita ingat bahwa gaya gravitasi adalah besaran vektor. Jadi, penjumlahan gayanya adalah penjumlahan vektor, bukan penjumlahan skalar. Nah, kalian bisa lihat soal di sini. Soal nomor 3, 3 buah bola homogen bermassa masing-masing 2 kg, 4 kg, dan 6 kg diletakkan pada titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar. Hitung resultan gaya gravitasi pada bola bermassa 4 kg. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwa diberikan sisinya 3 di sebelah antara 2 dan 4 kg. Kemudian antara 4 kg dan 6 kg adalah 4 meter. Berarti kita bisa tentukan karena ini segitiga siku-sikunya, berarti sisi miringnya adalah 5 meter. Baik, sekarang kita akan mulai kerjakan karena tadi dicari adalah resultan gaya gravitasi pada bola bermassa 4 kg. Kita lihat 4 kg adalah di sudut siku-sikunya. Nah, bola bermassa 4 kg akan mendapatkan gaya gravitasi yang diakibatkan oleh benda 2 kg dan diakibatkan oleh benda 6 kg. Kalau begitu dapat saya misalkan gaya yang dialami karena benda 2 kg saya sebutnya sebagai F1 dan gaya yang dialami karena benda 6 kg namanya F2. Seperti ini, F2. Nah, sekarang kita akan coba untuk cari besarnya terlebih dahulu. Kita akan lihat besarnya F1 adalah ketika kita masukkan G, M1, M2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan, karena dia minta nyatakan dalam G, jadi G tidak perlu kita sebutkan dalam angka, jadi kita tinggal tulis G. Massa 1 adalah antara 4 dan 2, berarti kita 4, M2 adalah 2, kemudian jarak antara mereka adalah 3, berarti 3 kuadrat. Seperti ini. Nah, kita bisa hitung bahwa mereka adalah 8 per 9 G. Begitu. Kemudian F2. F2 adalah gaya antara benda 4 kg dan 6 kg. Berarti kita masukkan G, M1, M2 per R kuadrat adalah G dikali 4 kg dikali 6 kg dibagi 4 kuadrat. Berarti saya bisa coret untuk memudahkan perhitungan. Ini dan ini. Jadi saya dapat 3 per 2G. Nah, hati-hati, kita tidak boleh menuliskan bahwa F total yang dialami benda 4 kg adalah 8 per 9G ditambah 3 per 2G. Ingat, ini adalah besaran vektor. Oleh karena itu, kita harus melakukan penjumlahan vektor. Saya bisa gambarkan lebih jelas bahwa gaya yang bekerja ke atas adalah F1, kemudian ke kanan adalah F2, ini tadi F1 ya, berarti yang ke kanan adalah F2. Kalau begitu, kita bisa cari resultannya, karena ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa cari resultannya menggunakan persamaan Pythagoras. Berarti F totalnya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita masukkan F1 tadi adalah akar 8 per 9 G dikuadratkan ditambah dengan 3 per 2 G kuadrat. Kita hitung, berarti di sini adalah akar dari 64 per 81 G kuadrat ditambah dengan 9 per 4G kuadrat. Nah, kita jumlahkan
Berarti bisa kita samakan penyebutnya. Berarti di sini adalah kita samakan menjadi 324. Berarti di sini 64 kita kalikan 4 adalah 256. G kuadrat ditambah tadi di sini kalikan 81, berarti 81 kita kali 9, 729 per 324 G kuadrat. Nah, kita akar, jangan lupa. Berarti di sini adalah kita jumlahkan menjadi 985 per 324 G kuadrat. Jangan lupa dalam akar. Berarti G akar 985 per 324. Nah, kalian boleh sederhanakan menjadi desimal, bentuk desimal, yaitu adalah 1,74 sekian G. Nah, Newton ya, jangan lupa satuannya. Ini adalah cara mengerjakan ketika resultannya ada di titik segitiga siku-siku. Nah, setelah tadi kita mencari resultan gaya gravitasi pada bola yang ada di sisi atau sudut siku-siku. Sekarang kita akan coba gimana sih kalau gaya gravitasi yang ditanyakan adalah bukan di sudut yang siku-siku. Untuk soal nomor 4, saya masih menggunakan angka yang sama. 3 buah bola homogen bermassa masing-masing 2 kilo, 4 kilo, dan 6 kilo diletakkan pada titik sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar, sama seperti tadi dengan sisi 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. Tapi yang saya tanyakan adalah resultan gaya gravitasi pada bola bermassa 6 kg. Jadi saya yang tanyakan adalah di sisi sebelah sini. Oke, kita akan lihat bahwa bola 6 kg ini ditarik atau mengalami gaya gravitasi karena benda 4 kilo. Saya bisa tuliskan seperti ini. Kita sebut saja ini sebagai F1 dan ditarik oleh benda 2 kilo ke arah sini. Kita tuliskan saja ini namanya F2 ya. Ini adalah F2. Baik, nah sekarang kita akan cari dulu nih besarnya dari F1 dan F2. Saya akan hitung seperti tadi. F1 adalah GM1 M2 per R kuadrat. Hati-hati, saya di sini adalah F1 itu adalah 4 kilo dan 6 kilo. Berarti G dikali 4 dikali 6 per 4. Sorry ya, per 4 kuadrat. Berarti di sini boleh saya sederhanakan menjadi 3 per 2G. Nah, setelah itu saya akan cari nilai F2. F2 itu adalah gaya antara benda 2 kilo dan 6 kilo. Berarti di sini ada G M1 M2 per R kuadrat. Jadi G dikali 2 dikali 6 per 5 kuadrat. Atau boleh saya tulis jadi 12 per 25 G. Oke, nah hati-hati di sini tidak bisa langsung kita masukkan seperti tadi. F totalnya adalah atau F resultannya tidak bisa akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita perhatikan di gambar, jelas di sini bahwa bukan segitiga siku-siku. Jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan tadi. Nah, di sini kamu boleh menggunakan resultan dua vektor menggunakan persamaan cos, atau boleh juga kamu memilih untuk menguraikan gaya-gayanya. Nah, kita tentukan dulu ya sudut antara F1 dan F2. Saya sebut misal ini sebagai namanya alfa. Oke, kita lihat di situ, kita misalkan itu adalah alfa. Berapa sih alfanya? Kita bisa lihat di sini. Kita boleh gunakan persamaan sin desa boleh, cos sami boleh, tan desa boleh. Saya akan gunakan sin saja. Sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5.
Berarti kita bisa lihat bahwa alfa adalah sin min 1 dari 3/5. Ternyata ini adalah sudut istimewa dengan sudut 37 derajat. Oke, berarti kita sudah dapat alfanya adalah 37 derajat. Kalau saya gambarkan lagi, berarti ini F1 ada di sisi sebelah sini, dengan F2 ada di sisi sebelah sini, dengan sudut antara mereka adalah 37 derajat. Oke, saya akan menggunakan rumus. Yang pertama, cara pertama adalah dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Oke, berarti saya masukkan di sini menjadi akar 3/2 kuadrat ditambah 12/25 kuadrat ditambah 2 dikali 3/2 dikali 12/25 dikali cos sudutnya adalah cos 37. Berarti di sini adalah akar 9/4 kuadrat ditambah 144/625 kuadrat ditambah, ini boleh saya coret menjadi 36/25. Ini tadi ada G-nya ya, maaf. Berarti di sini G kuadrat dikali cos 37 adalah 4/5. Nah, kita akan hitung. Menggunakan kalkulator sehingga menghasilkan 1,906 G Newton. Nah, begitu cara jika kita menggunakan rumus cos. Nah, kalian bisa coba sendiri nanti dengan cara komponen vektor.